Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rifda Fitrini Sarudin dengan NPM 22150611114 dari kelas PSTIB kelompok 5 mata kuliah struktur data. Di video kali ini saya akan membahas modul 1 sub 1.1 tentang Introduction of Python atau pengenalan Python. Jadi yang pertama kita akan masuk ke pengenalan. Komputer mampu melakukan tugas yang sangat kompleks, tetapi itu bukanlah kemampuan bawaannya. Komputer juga dapat mengevaluasi hasil dari operasi yang sangat mendasar, tetapi dapat melakukannya dengan cepat dan dapat dilakukan beberapa kali secara virtual. Tapi, komputer butuh instruksi dari yang namanya brainware. Nah, bahasa yang digunakan komputer itu namanya bahasa mesin. Sebuah komputer hanya menanggapi serangkaian perintah yang telah diperintahkan. Bahasa komputer atau bahasa mesin tadi itu dikembangkan oleh manusia dan pasti akan ada perkembangan dari bahasa mesin atau bahasa komputer tersebut. Adapun unsur-unsur dari bahasa mesin itu ada alfabet, leksis atau dictionary, kamus, ada syntax, dan juga ada semantics. Dibutuhkan bahasa pemrograman untuk menghubungkan manusia sebagai penulis program dengan komputer sebagai pengeksekusi program. Berikutnya ada kompilasi dan interpretasi. Jadi ada dua cara untuk mengubah bahasa pemrograman tingkat tinggi itu menjadi bahasa mesin atau ke bahasa komputer, yaitu ada kompilasi dan ada interpretasi. Kompilasi sendiri itu adalah bahasa pemrograman yang programnya diterjemahkan ke dalam bentuk instruksi mesin sebelum program dijalankan. Dan nantinya akan ada file baru yang disebut sebagai file eksekusi dari instruksi pemrograman tersebut. Contoh bahasanya itu seperti C++ dan juga Pascal. Kalau interpretasi itu adalah bahasa pemrograman di mana programnya tidak dikompilasi sebelum dijalankan. Program akan dieksekusi baris per baris oleh interpreter. Contoh bahasanya itu ada Python, Ruby, dan juga JavaScript. Ini ada kelebihan dan kekurangan dari kompilasi. Kelebihannya itu program dari hasil compile siap untuk dijalankan oleh user dan program lebih cepat karena sudah teroptimasi ke dalam bahasa mesin dan juga source code lebih aman karena user hanya melihat hasilnya sementara source code ada pada programmer. Tetapi kompilasi ini juga punya kekurangan, diantaranya itu tidak lintas platform atau sistem operasi karena setelah dikompile, hasil compile hanya kompatibel dengan sistem operasi tertentu. Dan juga tidak fleksibel karena jika program mengalami kesalahan, seorang programmer itu harus mengcompile ulang. Terus, apa itu Python? Jadi Python itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan secara luas dan digunakan untuk pemrograman yang bertujuan umum. Python sendiri itu katanya itu berasal dari sketsa komedi televisi BBC yang disebut Monty Python's Flying Circus. Python diciptakan oleh Guido van Rossum. Dia lahir pada tahun 1956 di Haarlem, Belanda, dan ia tidak sendirian untuk mengembangkan semua komponen Python, melainkan dengan banyak ribuan programmer yang menggunakan serta menguji kelayakannya. Goals atau tujuan dari Python itu ada yang pertama bahasa yang mudah dan intuitif, yang kedua open source, yang ketiga kode yang mudah dimengerti seperti bahasa Inggris biasa, lalu yang keempat ada cocok untuk tugas sehari-hari. Dan goals Python ini dapat tercapai sekitar 20 tahun kemudian sehingga akhirnya Python menjadi bahasa pemrograman yang termasuk paling populer di dunia. Berikutnya ada about Python atau tentang Python. Adapun hal yang membuat Python spesial yaitu mudah untuk dipelajari, mudah untuk mengajari, mudah untuk digunakan, mudah untuk dipahami, mudah untuk diperoleh, diinstal, dan juga dipakai ya saat untuk pemrograman. Python ini punya pesaing yaitu Perl, yaitu bahasa script yang dibuat oleh Larry Wall, dan juga Ruby, bahasa script yang dibuat oleh Yukihiro Matsumoto. Python itu ada banyak versinya, ada Python 2, ini versi lama dari Python asli, perkembangannya dihentikan karena perkembangannya telah buntu, tetapi Python 2 ini masih ada, tapi nggak berkembang lagi gitu. Python 3 ini versi terbaru yang saat ini populer, bahasanya sangat berbeda dengan bahasa dari Python 2 meskipun mirip, tapi banyak banget perbedaannya, salah satunya itu di sintaksnya. Ini ada family of Python, ada keluarga Python, versi dari masing-masing Python dan masih masuk ke dalam keluarga Python. Yang pertama tuh ada CPython, adalah penerjemah atau implementasi Python default dan paling banyak digunakan.
dia ditulis dalam bahasa C. Karena ini adalah implementasi Python asli, si Python memiliki kompatibilitas tertinggi dengan berbagai paket dan modul Python. Terus ada Jython, itu implementasi Python lain yang telah ditulis dalam bahasa Java, yang implementasinya dapat berjalan di platform Java. Lalu ada PyPy, PyPy ini adalah implementasi Python yang telah ditulis dalam bahasa Python itu sendiri dan merupakan alternatif lain untuk si Python. Karena telah dibuat sambil mengingat spesifikasi bahasa Python, ini paling kompatibel dengan si Python yang memungkinkannya menjalankan framework kerja web. Lalu ada Cython, bukan interpreter Python, melainkan superset dari bahasa Python yang memungkinkan user untuk mengkompilasi pemrograman dalam bahasa C. Baiklah, sekian pemaparan modul 1, sub 1.1 mengenai Introduction of Python. Sampai jumpa di video berikutnya.